Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan progres 5 dari web saya, di mana ini merupakan progres untuk final project dari tugas mata kuliah pengembangan aplikasi berbasis web. Baiklah, sebelumnya saya sudah mengaktifkan untuk Apache dan juga MySQL-nya terlebih dahulu di SAMPP. Maka di sini langsung saja saya buka untuk webnya. Baiklah, ini dia untuk halaman home dari web saya. Dimana di sini untuk front end-nya saya menggunakan framework Bootstrap, dan kemudian untuk back end-nya sendiri saya menggunakan framework CodingNighter, yaitu lebih tepatnya CodingNighter versi yang ketiga. Nah, adapun untuk struktur filenya, ini saya mengikuti struktur file dari CodingNighter-nya sendiri. Ini dia application, kemudian ada controller. Di folder controller ada models, kemudian ada view juga, dan folder yang lainnya, dimana ini dia sesuai dengan frameworknya, yaitu CodingNighter-nya sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini framework saya juga menggunakan session, dimana sessionnya sendiri saya aturnya dia ke beberapa halaman, yaitu lebih tepatnya ke halaman home, kemudian juga ke halaman user atau adminnya. Dimana di sini jika usernya belum login atau belum sign in dan dia ingin mengakses halaman shop, maka dia akan diarahkan langsung ke halaman loginnya terlebih dahulu, seperti ini. Begitupun jika usernya ingin mengakses halaman user atau admin, itu dia diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, pada menu login ini bisa teman-teman lihat di sini ada menu untuk create account. Kan nanti langsung diarahkan ke halaman registration-nya. Dimana untuk halaman registration-nya ini sendiri, saya menggunakan untuk inputannya itu dia menggunakan lebih dari 3 variasi input. Di sini saya perlihatkan. Nah, ini dia untuk form dari create account atau register tadi. Ini dia input yang pertama, yaitu text, kemudian password, kemudian juga ada tipe radio, dan juga yang terakhir ada tipe yang select. Nah, di sini akan saya contohkan untuk registration-nya. Saya akan meregistrationkan untuk akun baru. Sini untuk data-datanya nanti saya isi asal saja dulu ya. Ini hanya untuk mendemokannya saja. Kemudian tekan register. Nah, di sini langsung diarahkan dia ke halaman loginnya. Itu di sini sudah ada message-nya, yaitu congratulations, your account has been created. Nah, sekarang dia bisa sign in. Di sini saya tunjukkan dulu di database-nya. Di tabel usernya, ini dia sudah masuk ya, user baru yaitu Sarah tadi. Kemudian di sini bisa kita cobakan untuk loginnya dengan akun yang baru saja kita buat tadi. Dimana di sini web saya juga menggunakan authentication, yaitu dia menggunakan autentikasi, dimana di sini usernya dia bisa login jika dia sudah register terlebih dahulu, atau email dan password yang dimasukkan itu dia sudah terdaftar terlebih dahulu. Misal di sini saya coba untuk Sarah tadi. Nah, ini dia. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ini dia nanti jika kita sign in maka dia akan langsung masuk, karena di sini dia merupakan benar email dan juga passwordnya sesuai dengan yang didaftarkan oleh si usernya. Nah, misal di sini sebelum saya sign in kan, saya cobakan dulu dia untuk yang beda ya. Misal di sini kita bedakan untuk yang akunnya. Nah, misal ini emailnya, ini kan belum ada nih di user. Kita coba sign in. Nah, maka akan muncul dia email is not registered.
Dimana untuk web saya ini saya juga menggunakan yang namanya validasi input. Nah, seperti ini dia. Jika muncul dia pemberitahuan seperti ini, maka itu berarti di inputannya dia ada yang salah. Maka munculkan dia seperti ini message-nya. Nah, misal nanti si usernya dia tuliskan untuk emailnya, tapi dia salah. Nah, seperti ini saja dibuatnya. Kemudian masukkan passwordnya. Nanti dia inputnya akan divalidasi terlebih dahulu. Nah, misal seperti ini, maka akan muncul dia untuk pemberitahuannya email is not registered, kemudian email fieldnya harus diisi dengan valid emailnya, karena dia tadi tidak valid kan ini, karena sarah@gmail ini dia bukan merupakan alamat email yang valid. Nah, kemudian di sini sebelum saya cobakan untuk masukkan dia datanya sesuai dengan yang kita inputkan, sini saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Untuk password yang tadi kita masukkan di halaman create account atau register, itu dia dienkripsi terlebih dahulu, sehingga jika teman-teman lihat di database-nya, ini database usernya, ini dia user yang tadi, dan ini passwordnya. Dia passwordnya sudah dienkripsi terlebih dahulu, sehingga dia di sini sudah tidak bisa baik itu untuk admin ataupun orang yang punya akses ke database-nya, itu dia tidak bisa untuk mengetahui password dari suatu user atau seorang user, karena dia passwordnya sudah dienkripsi. Nah, di sini kita cobakan masuk dengan menggunakan email dan juga password yang benar. Nah, maka di sini dia bisa masuk ya. Ini dia untuk tampilan usernya, yaitu ada menu My Profile, Edit Profile, dan Change Password. Nah, kemudian di sini web saya juga menggunakan yang namanya authorization, yaitu di sini dia menggunakan hak akses untuk page tertentu. Misal di sini dia user, maka dia tidak bisa untuk mengakses halaman, misalnya di sini admin. Jika usernya dia bersikeras ingin masuk ke halaman admin, maka dia akan diarahkan ke halaman blognya, akses forbidden. Begitupun misalnya jika usernya ingin mengakses halaman menu yang dia usernya tidak punya hak akses di halaman tersebut, maka dia tetap akan diarahkan ke halaman 403 seperti ini. Nah, di sini saya akan contohkan untuk tampilan dari adminnya. Kita logout. Kemudian di sini saya masukkan untuk email dan juga password dari adminnya. Nah, ini dia untuk tampilan admin. Bisa dilihat ya, berbeda dari tampilan user. Kalau user tadi dia yang muncul hanya menu usernya saja, yang ini. Sedangkan kalau admin dia ada menu admin, kemudian ada juga yang menu ini. Nah, seperti ini dia. Kemudian di sini saya juga menggunakan yang namanya CRUD, semua CRUD-nya, yaitu untuk create, read, update, dan delete-nya. Di sini misalnya ada di add product, kemudian juga ada di menu row, kemudian ada juga di menu manajemen ini. Ini dia semuanya, ini dia ada CRUD-nya dan juga sudah di setting ya. Misal di sini saya cobakan untuk halaman, misalnya halaman data produk. Sini saya akan contohkan untuk add produknya, kemudian nanti kita edit dan juga kita delete. Add product, ini dia muncul modal seperti ini ya. Misal sini namanya flower, kita masukkan datanya untuk data asal saja ya, hanya untuk mencontohkan saja. Kemudian ini juga ada input file, tipe file.
Nah, ini dia sudah masuk ya, datanya sudah masuk, dia berarti sudah berhasil untuk yang create-nya. Untuk read-nya ini dia sudah terbaca di sini untuk data-data produknya. Begitupun di halaman role dan menu dan submenu ini dia sama. Kemudian di sini juga ada untuk detail, bisa kita lihat detailnya seperti ini. Gitu pun misalnya di sini untuk yang data yang baru kita masukkan tadi, nah muncul dia detailnya. Kemudian di sini juga ada menu edit, kita coba cut untuk update atau editnya. Misal sini namanya kita ganti menjadi flower box. Kemudian deskripsinya kita ganti menjadi deskripsi bunga. Harganya kita ganti juga, misal menjadi 250. Stoknya kita ganti menjadi 15. Kita save. Nah, kita lihat di sini dia sudah terganti ya. Jadi flower box, deskripsi bunga, harganya, kemudian stoknya dia sudah terganti sesuai dengan yang kita update tadi. Nah, kemudian di sini saya contohkan untuk yang delete-nya. Tekan tombol ini. Nah, maka dia langsung delete. Sudah tidak ada untuk data yang tadi. Nah, begitu dia untuk fitur CRUD-nya. Dimana sini untuk fitur CRUD-nya, ini saya juga menggunakan yang namanya ORM yang disediakan oleh framework CodeIgniter-nya. Misal sini saya contohkan yang di menu. Ini dia, seperti ini. Kemudian ini. Dan juga ada di menu modelnya. Di modelnya seperti ini. Nah, begitu dia untuk CRUD dan juga ORM-nya atau proses untuk ke database-nya. Kemudian di sini saya coba logout, kemudian kita masuk sebagai user dulu. Logout, kemudian kita masukkan untuk usernya yang baru kita masukkan tadi. Nah, ini tadi untuk tampilan usernya. Kemudian di sini jika usernya ingin pergi ke halaman shop yang tadi tidak bisa karena belum login, maka sekarang dia sudah bisa seperti ini. Sini saya juga menampilkan produk-produknya, ini dia. Atau jika ingin melihat per kategori juga bisa seperti ini. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan untuk fitur card-nya. Misal sini kita lihat ya, di card-nya dia masih no item. Kita tambahkan misalnya ini. Maka sudah ada satu, kemudian kita tambahkan satu lagi. Misalnya kita tambahkan yang ini. Nah, kemudian di sini selain card, dia juga ada menu detail untuk melihat detailnya. Kemudian di sini saya lihat untuk di card atau di keranjangnya, ini dia. Ini bisa ada fitur delete-nya, delete maka nanti dia jadi 0. Setelah kita delete, nah dia jadi 0 lagi. Kita coba masukkan lagi. Nah, ini sudah ada. Bisa lanjutkan belanja juga ada fiturnya. Kembali ke sini atau misal untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran maka dia akan muncul halaman pembayarannya untuk input alamat pengiriman dan pembayaran. Misal sini kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan alamat, nomor telepon, jasa pengirimannya kita pilih, misal kita pakai Gojek atau Grab bisa. Kemudian pilih bank untuk pembayarannya. Kemudian pesan. Nah, sini sudah muncul ya, selamat pesanan Anda telah berhasil diproses. Maka cardnya dia menjadi 0 karena dia sudah selesai dia kita bayar, maka cardnya tadi sudah kosong karena semuanya sudah kita pesan. Kita kembali ke halaman usernya. Nah, ini dia. Kemudian sini saya perlihatkan di halaman adminnya lagi.
Nah, data user yang baru tadi melakukan pemesanan, dia akan masuk ke dalam invoice-nya, ke halaman invoice ini. Ini dia pesanan dari user yang tadi, yang baru kita contohkan tadi. Ini dia sudah masuk ke dalam halaman adminnya. Kemudian di halaman user dia juga ada untuk edit profile, kemudian change password juga ada. Misal sini kita coba edit profile yang di sini saja. Misal kita ganti namanya. Sini kita tambahkan n-nya 1. Dan dia juga bisa ganti gambar ya. Nah, maka di sini dia bisa dilihat ya. Sudah berubah dia. Karena profilnya tadi sudah kita edit. Bisa juga change password seperti ini. Tinggal isi password sekarang, kemudian password baru, dan ulangi password barunya. Maka nanti dia passwordnya akan terganti. Nah, beginilah untuk tampilan untuk progres 5 dari web saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.